Hey teman perjalanan spiritual, apa kabar? Nah, tentunya di podcast TPS ini, teman perjalanan spiritual ini, kita akan ngebahas tentang namanya life journey and spiritual journey. Dan buat teman-teman nih ya, kalau yang suka dengan podcast ini, ataupun yang suka dengan bintang tamu kali ini, boleh kalian teman-teman ngasih support ke kita. Yang sebelah kanan itu ada namanya The Big Love, kalian boleh ngasih donasi berapapun. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu yang cantik banget, dari luar kota banget, yang dimana luar kota banget bahasanya aneh banget ya, dari luar kota, luar pulau. yang dimana beliau ini yang gue pengen banget datengin untuk di TPS untuk kita ngobrol banyak tentang perjalanan hidupnya tentunya dan perjalanan spiritualnya. Siapa lagi kalau bukan Lia Lestari. Terima kasih. Sama-sama. Nah, terima kasih Kak Ryu. Sama-sama. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dalam rangka aku agak lupa. Dalam rangka apa lu itu ke Jakarta saat ini hari Kemarin kebetulan ada gathering, terus kebetulan ada acara hipnoterapis juga di Jakarta sekalian deh. Terus sekalian kan apa itu kan kakak juga ngundang tuh udah lama sekali. Sekalian deh. Susah banget loh ngundangnya, jadwalnya penuh banget. Nah, yang bikin penuh tuh soalnya di Lombok itu. Iya, itu. Transportnya yang makan waktu. Emang berapa lama? Iya, sebenarnya sih kamu pesawat kan? Pesawat kan cuma 1 jam, 2 jam. Cuma kan tahu sendiri kan sekarang kalau naik pesawat nggak bisa langsung naik. Pasti kan kita ada check-in dulu apa, kadang reschedule gitu. Gitu. Nah, gathering-nya apa sih kalau boleh tahu? Itu gathering khusus untuk followers sama subscriber aku. Ya kita gathering kumpul-kumpul ngobrolin spiritual, terus ya meet and greet gitu, lebih ke intimate gitu sih. Lebih ke intimate gitu, kayak seminar tapi lebih ke intim aja, lebih judulnya deket kalau nggak aja. salah apa ya? Aku lupa ya, kalau nggak salah apa ya? Kemarin itu yang di Jakarta itu zaman baru era kebangkitan era kejayaan Nusantara. Gitu. Ngebahas spiritual sama kebangkitan Nusantara. Oke, nice, interesting. Kebangkitan spiritual Nusantara dan era baru ya. Nah, maksudnya gimana tuh era baru dan kebangkitan spiritual itu seperti apa tuh? Sebenarnya kalau ngomongin era baru itu sebenarnya udah ini sih, udah sering diobrolin sama orang-orang di Barat. Jadi di Barat itu kan ada orang spiritual, penulis buku, bahkan orang-orang dari keilmuan macam-macam ya, sosiologi, antropologi juga, psikologi juga. Mereka tuh sudah banyak yang merumuskan ini tuh kita udah waktunya ganti peradaban. Karena secara ditelaah secara filosofi kuno, ternyata memang bumi kehidupan itu punya siklus. Ada namanya teori siklus juga kan akhirnya. Jadi memang peradaban itu berganti. Kebetulan kemarin itu selama milenium pertama, pusat peradaban itu kan kebanyakan ada di barat. Nah, nanti ini akan berputar, prediksinya akan ke timur gitu kan. Nah, dan itu kita berganti. Jadi kan hidup itu kayak yin yang ya. Ya, setuju. Kayak yin yang, ada yin ada yang. Kalau yang-nya ini sudah terlalu dominan, maka dia akan mundur, yin-nya naik untuk menyeimbangkan diri gitu kan. Nah, yang ini kan udah peradaban yang maskulin banget kan. Milenium pertama. Kalau yin ini nanti lebih ke feminin. Nanti milenium kedua ini dia akan lebih feminin memang. Karena di dalam numerologi kan angka 1 itu laki-laki, angka 2 itu perempuan. Maskulin. Angka 1 maskulin, angka 2 feminin gitu. Gue baru tahu tuh. Iya, jadi memang kayak kita sebenarnya huruf, angka itu produk spiritual. Itulah kenapa kenapa ada angka 0, 0, 1, 2, 3. Itu kan sebenarnya dipakai untuk menggambarkan keteraturan alam semesta. Keteraturan alam semesta. Terus huruf itu kenapa ada alfa, beta, omega, terus kemudian ada alif, ba, ta kalau di Arab, terus kemudian kalau di Jewish, di Yahudi, Yudaisme itu kan ada alif, bet, sisanya apa gitu kan. Nah, itu pun sebenarnya produk spiritual juga. Alfa itu kan yang pertama gitu kan. Terus kemudian
Ya itu alfa, omega, omega itu artinya apa ya aku lupa. Pokoknya itu produk spiritual. Sama kayak di Iya. Jawa itu Iya. kan Jawa, di Bali, di Hmm. Lombok itu kan ada Iya. Hono Coroko kan. Iya. Hono Coroko itu juga produk Iya. spiritual, huruf-huruf Hono Coroko. Ho itu artinya Tuhan yang pertama, yang eksis, yang ada, yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Iya. No itu ada. Co itu cipta Iya. atau pikiran manusia, roh itu Yes. rasa atau jiwa, Benar. kejiwaan, karso itu tubuh. Ko, hono coroko, ko-nya itu karso, tubuh gitu kan. Itu ada artinya gitu. Memang spiritual itu kan spiritual kan sama kayak alfa itu kan. Ya. Alfa, alif, Right. alef gitu Yes. kan. Itu kan yang pertama gitu Hmm. kan. Sama kayak ho. Ho itu yang pertama gitu kan. Yang pertama yang tidak diciptakan, tidak dimusnahkan gitu. Eksistensi yang pertama hadir ya Tuhan itu gitu. Terus orang zaman dulu itu kan bikin bikin angka itu untuk menggambarkan keteraturan alam semesta. Karena Iya. alam semesta kan teratur, terhitung gitu kan. Iya. Makanya diterjemahkan jadi 0, 1, 2, 3 Yes. gitu. Nah, satu itu memang maskulin, 2 menggambarkan yang feminin gitu kan. Habis milenium pertama, kan angkanya 1 tuh, 1001. Milenium kedua angkanya kan 2, itu nanti bergantinya ke feminin. Dan memang kalau kita lihat gejala-gejalanya itu sudah mengarah ke peradaban yang pergantian peradaban yang Saat ini. feminin. Heeh, lebih feminin. Oh, berarti saat ini adalah milenium yang Kedua, kedua. kan Oke, kedua tahun itu 2000 ya. kan, 2000 kan. Nah, ini kan kita 2000-an awal, masih masa Oh, transisi, iya. makanya kan sekarang banyak gejolak. Memang, kalau ngomongin peradaban lebih feminin, dia nanti feminin itu kan sifat-sifatnya kan lebih ke nurturing, lebih ke spiritual, Ya, lebih ke setuju. filosofis, Ya. terus kemudian lebih ke kreativitas, Hmm. lebih ke intuitif gitu kan, lebih ke emotional feeling, lebih ke ekologis. Ini kan sudah mulai ke arah Ya, sana. setuju. Dan ternyata sudah diprediksikan oleh leluhur-leluhur Nusantara, Hmm. leluhur-leluhur Jawa itu udah dari zaman dulu banget. Cuma Hmm. dibungkusnya dalam bentuk ramalan. Dibungkusnya dalam Oke. bentuk ramalan, Makanya mungkin jadi tidak relevan ya, karena dianggapnya nggak maaf ya, dia nyata. kayak ramalan, dia kan nggak semua orang relevan dengan ramalan, right? Heeh. Nah, kenapa orang itu, beberapa nggak suka ramalan nih, kalau kita lihat orang yang nggak suka ramalan kan ada 2 jenis kan. Hmm. Satu dia orang yang rasional banget. Iya. 2 dia itu orang yang fanatik agama banget atau Hmm. agamanya tuh strict banget Hmm. gitu kan. Itu memang bisa aku paham kenapa mereka itu tidak menyukai ramalan atau tidak relate dengan ramalan, karena memang, ramalan itu kan produk pengetahuan intuitif, Hmm. kebalikan sama rasional. Nah, sedangkan orang yang agamanya strict, itu kan orang yang masih kuat kemelekatan doktrin Ya. dogmanya, itu lebih ke maskulin memang. Jadi Oke. orang yang rasional, orang yang masih kemelekatan, orang yang terikat dogma doktrin, itu memang lebih ke maskulin mereka energinya, Ya. sifat-sifatnya juga, gitu. Kalau di milenium pertama memang memang kayak gitu banyak. Jadi, doktrin agama, dogma Iya, agama, setuju. Iya, iya. rasionalitas. Makanya kan ilmu pengetahuan kan berkembang gede banget, pesat banget, terus kalau tidak ilmiah, tidak bisa dirasionalkan, dianggap tidak ada, Hmm. dianggap cuma hayalan, dianggap cuma imajinasi gitu kan. Imajinasi aja dianggap tidak nyata kan. Kalau sekarang kan imajinasi dianggap ilmiah dan nyata. Iya, Nah, terus setuju. zaman dulu itu, karena dia maskulin, akhirnya kan maskulin itu kan sama sifatnya seperti laki-laki ya. Iya. Jadi dia ada agresifnya, ada ketegasannya, ada Iya. kemandiriannya. Akhirnya itu mengarah jatuhnya itu lebih ke banyak akuisisi, banyak kolonisasi, banyak peperangan, banyak eksploitasi alam, banyak eksploitasi perempuan. Itu arahnya ke sana akhirnya. Nah, karena ini sudah terlalu parah, Hmm. namanya alam semesta itu kan pasti menyeimbangkan alam kan. Setuju. Pasti Iya, betul. alam semesta itu bisa menemukan titik keseimbangannya Iya. sendiri. Nah, ini kalau sudah terlalu maskulin, yang terjadi apa? Seperti yin yang akan muter. Yang satunya yang tadinya minoritas akhirnya naik untuk menyeimbangkan. Sampai nanti ketemu titik keseimbangan yang baru. Dan memang ini kita arahnya ini memang femininitasnya ini lagi naik gitu. Bukan berarti nanti semuanya jadi kayak cewek, Iya, enggak, iya, tapi iya, paham. nilai-nilainya ini. Nilai-nilainya ini. Jadi nanti memang kalau dibilang, ada kan yang bilang, teman aku bilang, "Sekarang orang-orang makin lembut ya, makin Iya. slow ya." Yes. Iya, arahnya ke sana, gitu. Wow, wow. Nah, kalau ngomong tadi adalah, seperti itu. Nah, aku juga penasaran juga bahwa kita kalau tadi ngomongin tempat feminim, maskulin, tadi juga ngomong sedikit tentang spiritualitas ya, Mhm. sedikit gitu. Nah,
kalau ngomongin agama gitu ya, Mhm. religius gitu ya, sebenarnya kita ngomong era sekarang aja ya, kalau Mhm. era-era dulu mungkin pasti beda lah ya, era-era Mhm. zaman sekarang. Tapi sebelum ngomong itu, aku setuju loh, gue Mhm. setuju banget lu ngomong bahwa zaman sekarang itu, eranya mungkin mulai mendekati spiritual gitu-gitu, Iya, gue setuju banget. Tahu nggak kenapa alasannya? kenapa? Karena ada konten gue sama konten lu, tos dulu. Makasih. Promo. Boleh. Jangan Tonton ya lupa channel Lia ditonton. Lestari ya, itu konten-konten gokil tuh tentang ngomongin spiritual. Nah, balik lagi, ngomongin tentang, spiritual dan agama gitu ya, di era zaman sekarang sebenarnya, eee, masih relevan nggak sih tentang namanya religius atau religion gitu, tentang agama itu masih relevan nggak sih? Mhm. Soalnya makin ke sini, nggak tahu ya, kalau gue melihat bahwa, religius tuh makin mulai nggak begitu banyak yang minati, Iya, justru nggak dan mau bahkan dilepatin kan. bahkan nggak usah jauh-jauh deh, mungkin ini ya buat teman-teman ya kalau mau ngetes sederhana gitu ya, lagi nongkrong sama temen-temen kalian gitu ya, lu aja satu orang ngomong nyelotok tentang agama, pasti langsung pada mundur semua. Iya, Pasti gitu-gitu, bener ya? Nah, iya. sebenarnya masih relevan nggak sih agama di era sekarang ini, saat ini ya? Sebenarnya ya, agama itu kan produk spiritual juga Ya, setuju. sebenarnya. Nah, sebenarnya agama dulu ada, itu tujuannya itu untuk 2. Satu, untuk mengajarkan manusia supaya mereka itu bisa mencapai spiritualitas. Spiritualitas itu apa ya, hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta Ya, lah, sama hubungan dengan sekitarnya. Terus kemudian yang kedua, untuk menata perilaku manusia. ya, Karena dulu kan di peradaban yang kuno, mhm, mungkin mereka belum ada undang-undang, belum ada hukum, yang ada apa? Agama. Agama inilah ya, yang mengatur norma, yang mengatur perilaku ya, manusia, dan setuju. semuanya berdasarkan spiritualitas. Ya, right. Nah, kenapa agama sekarang tidak diminati? Karena banyak agama itu menjadi bahan politik, Ya, bahan bahan setuju. untuk kontrol manusia, Ya, media untuk bukan lagi media untuk Mmm, mengantarkan manusia kepada mhm, spiritualitasnya, atau media untuk mengatur benar-benar perilaku manusia supaya tidak saling merusak gitu loh. Kalau dulu kan awalnya agama diciptakan untuk itu. Nah, makin lama itu kan ada sejarahnya kan, makin lama kan mhm, awalnya ya orang itu kan nggak beragama, cuma ada spiritual. Spiritual iya, itu kan setuju. hakikatnya semua orang punya. Terus akhirnya dibuatlah agama, ada ritual ibadah, ada upacara, ada Iya, bacaan-bacaan gitu kan, supaya seragam gitu iya, kan. Karena semua orang itu kan level spiritualnya beda-beda. setuju. Akhirnya biar gampang diseragamkan Iya, gitu kan, biar orang juga bisa ngikutin. iya, Kemudian lama-lama dilihat, oh ternyata orang beragama itu pengikutnya banyak ya gitu iya, kan. Pengikutnya banyak dan ada orang yang menemukan, oh ternyata agama itu bisa dijadikan doktrin, bisa dijadikan dogma. Dan doktrin dogma ini bisa menakut-nakutin orang. Kalau itu disebarkan, dikuatkan, maka orang akan takut dan akan tunduk gitu kan. Akhirnya masuklah orang-orang politik, masuklah orang-orang yang punya dana. Orang yang punya dana atau punya kapital itu membayari pemuka-pemuka agama, membayari pemerintah untuk menggunakan agama ini sebagai alat kontrol manusia. iya, Nah, dulu berhasil, di milenium pertama itu berhasil banget. oke. Tahun 2000-an awal-awal Karena juga maskulin ya? berhasil, masih maskulinnya masih banyak. Tapi kan semakin ke sini makin lama orang-orang itu kan jenuh kan akhirnya kalau Mhm, manusia itu kalau menurut aku tuh mereka itu memang perlu diatur, tapi ada satu titik kayaknya manusia itu juga pengen bebas, gitu iya, kan. Nah, akhirnya kayak hukum alam sih menurutku, karena sesuatu yang berlebihan itu kan akhirnya akan apa, lepas kan. iya, Nah, mungkin kemarin tuh sudah berlebihan, akhirnya sekarang mhm, manusia lepas, gitu kan. iya, Karena memang ada sih, bagaimanapun sih aku setuju sih kalau ada orang bilang sebenarnya manusia itu adalah makhluk spiritual, cuma dia kebungkus fisik aja, iya. kebungkus otot dan daging gitu kan, kebungkus daging dan tulang gitu. Kita Nah, itu adalah makhluk spiritual yang mengalami kebumian, bener nggak sih? iya betul, aku setuju. Mhm, Jadi kita itu mengalami apa itu, punya punya fisik yang cocok untuk tinggal di bumi, iya, punya cara berpikir yang cocok untuk tinggal di bumi, mhm, tapi pada dasarnya ya kita spiritual aja. Nah, sisi mhm, spiritual ini suatu saat akan berontak gitu kan. iya, Dan inilah zamannya gitulah. Itulah kenapa orang tuh akhirnya
lama-lama itu kesadar, mungkin dari satu 2 orang pertama atau beberapa orang kecil lah yang tersadarkan. Beberapa orang kecil ini, yang jumlahnya kecil ini akhirnya karena dia punya influence, dia menyadarkan yang lain. Akhirnya yang lain lama-lama kesadar 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 jadi efek domino. Dan Hmm. ternyata setelah mereka menemukan spiritualitas, ternyata mereka merasakan, "Oh iya ada kenyamanan. Oh iya inilah sejatinya diriku. Oh iya ini yang selama ini bisa menjawab dahaga jiwaku, ini yang bisa menjawab dahaga spiritualku," gitu. Ya Hmm. manusia itu Ya, kan ya. apa yang dia membuat nyaman, ya itu akan dia datengin Setuju. gitu. Karena pada dasarnya kan manusia itu sebenarnya, dia itu memang dibekali survival mode, Iya, tapi benar. tidak bisa selamanya ada di survival mode. Artinya Setuju. apa? Survival mode itu kan membuat manusia tidak nyaman, Iya, akan lebih rasa-rasa stres tidak terus, nyaman, akan lebih stres. fight terus, right? Iya, tapi manusia sebenarnya lebih banyak suka kenyamanan dan spiritualitas itu bagi mereka nyaman karena dalam titik spiritual tertinggi mereka sudah tidak lagi merasakan baik buruk. Ya udah zero aja gitu, nol dan itu merasakan ketika kita merasakan zero atau nol itu ya kita merasakan kayak inilah hakikatnya kita. Makanya rasanya itu bisa nyaman tapi dibilang nyaman juga susah didefinisikan dengan tepat sih. Makanya kan orang bilang itu apa itu, ada yang bilang itu kebahagiaan sejati, kedamaian sejati, Iya, maksudnya apa? Itu damai, damai iya, tertinggi tapi tidak sama seperti damai-damai biasa. iya, benar. Bahagia, bahagia tertinggi tapi tidak sama seperti Iya, bahagia-bahagia biasa. Beda beda, susah setuju. Iya, didefinisikan, iya, tapi iya. ya nyaman, ada nyaman dan orang merasa, "Ya inilah saya, sebagai makhluk spiritual," gitu. Nah, tadi sempat ngomongin tentang, spiritual yang di mana, mmm, gue penasaran banget bahwa kita itu kan benar yang lu bilang tadi bahwa yin dan yang, Mhm, kita itu mesti imbang. iya, Nah, tetapi pun juga untuk imbang pun juga tidaklah mudah, benar ya? heeh, Dan banyak orang-orang akhirnya terjebak, di sebuah misal di yin-nya atau di yang-nya pasti orang heeh, banyak banyak orang terjebak juga di part of itunya. Nah, mhm, mmm, nah kalau kita terlalu berspiritual, itu juga nggak baik juga. mhm, Atau mungkin boleh mungkin bahasa zaman ngetrennya zaman sekarang ada the dark side spiritual. Nah, mhm, menurut diri lu, the dark side spiritual itu seperti apa sih? Sisi men gelap, spiritual. Pasti yang ada aku tahu negatifnya dong, semua kan pasti ada iya positif pasti, negatifnya. heeh. Sisi negatifnya apa sih? Kalau yang orang-orang yang kira-kiranya kayak terlalu atau terlalu over berlebihan secara spiritual. Iya, sebenarnya spiritual yang sejati itu kan nol ya, kosong. Iya, setuju. Tidak kanan, tidak kiri, tidak depan, tidak belakang. Iya, Jadi kita sudah benar-benar terlepas dari dualitas mhm, gitu kan. Itu yang sejati. mhm, Cuma memang, kalau aku lihat orang-orang itu juga pernah terjadi di mhm. aku, pernah sempat. Jadi baru-baru masuk spiritual itu, kita itu berpikiran satu, kita berpikiran, "Oh kita nggak butuh duniawi lagi." Gitu Iya, kan. heeh, Padahal kita lupa, kita ini masih tinggal di bumi loh, masih setuju. hidup di bumi loh, gitu. Tapi ada orang yang berpikir, "Oh, kita nggak butuh duniawi lagi, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh duit," gitu kan. Akhirnya, dia itu akhirnya mencari-cari hal yang membuat dia tidak tidak butuh itu lagi, gitu kan. Terus Mhm, akhirnya menghujat orang lain yang, kamu berspiritual tapi kok masih pegang duit," gitu kan. iya, iya, iya. Nah, itu kan akhirnya dia malah menghujat yang lain. Terus Mhm, ada juga yang akhirnya menjadi fanatik spiritual juga. iya, Jadi, fanatik tuh nggak hanya di agama loh, di spiritual juga ada. iya, iya. Contohnya apa? Aku pernah ketemu orang yang saking dia fanatik spiritualnya tuh sampai dia tuh menghujat orang yang tidak mau vegan. Yang nggak mau vegan? Iya, nggak mau hidup Wow. vegetarian, nggak mau hidup Iya, iya, vegetarian. iya, iya, Vegetarian tuh iya. kan nggak makan hewan kan, Iya, cuma nggak makan tumbuhan aja protein gitu yang kan. hewani. Ya, jadi ada yang sampai segitunya gitu kan. Ada juga yang fanatik kejawen gitu, katanya kalau bukan kejawen sesat gitu kan. Ada ada yang sampai segitunya. Terus, Oh, apalagi ya, ada yang banyak nih, yang banyak ini, orang berspiritual itu dia sudah nggak marah lagi, dia sudah nggak benci lagi gitu kan, dia sudah nggak sedih lagi. Kalau dia masih marah, masih ada dalam benci, spiritual? dianggap spiritualnya nggak nyampe atau Oh, palsu gitu, padahal wow. enggak kayak gitu juga gitu kan. Iya, iya, Memang iya. memang sih orang kalau di titik spiritual yang sudah tinggi sekali, dia itu akan terbebas dari dualitas. Iya,
Tapi dia juga otomatis sadar kalau dia itu masih makhluk bumi loh, Iya, gitu betul. kan. Yang terjadi apa? Secara batin dia itu memang lepas kemelekatan dari dualitas itu. Tapi secara tindakan, ya dia masih manusia. Jadi dia tetap kerja, dia tetap cari makan, dia tetap belajar gitu Mhm. kan. Cuma dia lebih bijak aja gitu kan, Iya, dibandingkan dulu-dulu gitu kan. iya. Terus bilangnya orang spiritual itu nggak bisa marah lagi. Lah lah kalau nggak bisa marah lagi terus, duitnya dirampok, anaknya mohon maaf Robot dong. dibunuh gitu kan, Iya, iya. anaknya mohon maaf dibunuh gitu kan. Oh, Nah, berarti kamu nggak ngelawan, nggak membela diri, ya sama aja membiarkan kejahatan dong gitu iya, kan. setuju. Itu pernah terjadi Di juga, Lombok? di kasusku di Oh, kasusku. Aku kan pernah kan dulu itu protes protes karena digodain lah sama salah satu mantan pejabat di sana, terus aku viralin kan orangnya. Nah itu sorry, ada omongan ini udah pernah diomongin ke orang belum nih? Pejabat? baru kali ini, Oh, aku ya nggak udah. bilang orangnya Iya, sih iya, iya, aku dan juga sama. orangnya sudah minta maaf gitu kan. Cuma ada tuh spiritualis tuh yang bilang, "Ngapain kamu spiritualis kok ngangkat gini-ginian? Orang spiritualis tuh udah nggak punya marah lagi," gitu kan. Ya Iya, nggak bisa juga gitu kan, ya nggak bisa juga, nanti berarti kan, apa itu, membiarkan kejahatan terjadi dong, iya, iya, setuju, setuju. Ya gitu. itulah kadang-kadang, nah ini juga yang bikin the dark side spirituality atau toxic spiritual itu Heeh, adalah sebenarnya juga bukan dari diri kita, tapi dari lingkungan luar ya. Yang kayak iya tadi kan ngomong bahwa, oh, kalau udah spiritual harusnya maaf, dilecehin seperti itu harusnya nggak marah dong, ataupun nggak iya, malah membuat jadi masalah panjang dong. heeh, Ya itu kan sebenarnya orang luar juga yang membuat spiritual itu menjadi toksik gitu. Padahal kan ya bahwa kita masih menjadi manusia dan kita juga bukan malaikat iya. yang kalau malaikat kan dia kan ngikutin sistem aja kan. Iya, malaikat kan A ya memang A aja gitu. dimensinya beda, Iya, dan dimensinya mereka kan ngikut kalau Tuhan nyuruh A, ya A aja gitu kan. Kalau heeh. manusia kan kita dikasih free will atau pilihan. Iya, kita Nah, tuh masih hidup di bumi loh, bumi itu masih dualitas iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Maksudnya terlepas dari dualitas tuh bukan kita nggak bisa marah lagi Hmm, gitu kan, happy terus hmm, gitu kan. Ya secara batin tuh memang terlepas dari hmm, kemelekatannya, hmm, tapi tetap tindakannya gitu kan. Cuma yang membedakan kalau mungkin orang dulu, hmm, sebelum kenal spiritual dia marah itu hmm, karena egonya iya, gitu kan. Setelah spiritual dia marah itu karena dia juga ada kesadaran, ini hmm, orang kalau nggak dikasih pelajaran hmm, bakalan begini terus dan iya, akan melahirkan bentuk-bentuk pelecehan yang lain iya, gitu iya, kan. iya. Kalau alasan yang selalu diulang-ulang bapak Heeh, adalah karena nenek terbiasa mengasuh. oke. Jadi aku nggak tahu ya di keluargaku itu kebiasaannya itu anak-anaknya, cucu-cucunya itu pernah diasuh nenek semua. Hmm, Dan ketika diasuh nenek memang keras, tapi hmm. jadi. Nah, orang Jawa yang dihormati itu hanya yang orang keraton, Yang bupati, ningrat-ningratnya. yang ningrat-ningrat gitu. Itulah kenapa parenting-nya nenekku tuh aku sampai pernah protes bolak-balik sama nenek tuh gini, "Mbah Mbah, kita ini tuh bukan orang keraton, bukan turunan keraton, kenapa aku kok dididiknya tuh kayak keraton?" Gitu loh. Ya, Jadi aku dulu tuh juga nggak tahu ya kenapa aku kok mau dengan orang toksik seperti itu. oke. Sekarang aku tahu kenapa penyebabnya, ada trauma itu, Heeh, ada trauma menurun itu, heeh. gitu kan. Trauma di keluargaku kan traumanya jadi fatherless kan, Iya, gitu. fatherless, Nah, betul. memang waktu itu ceritanya kok bisa pacaran sama orang yang fanatik agama seperti itu awal mula loh, fanatik agama tuh masuk-masuk Hmm. ITS.